Kamu duduk sendirian di malam yang sunyi. Lampu temaram menyinari ruangan dan udara terasa berat, bukan karena panas atau dingin, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tak kunjung pergi. Bukan rasa sakit yang mencolok, bukan juga luka yang berdarah, tapi sebuah kehampaan yang samar, seolah ada bagian dari dirimu yang tertinggal entah di mana, bertahun-tahun lalu. Lalu, tanpa peringatan, sebuah kenangan kecil muncul. Seseorang pernah berbicara padamu dengan nada merendahkan. Mungkin saat kecil, mungkin minggu lalu. Kata-kata itu tak seharusnya menyakitimu, tapi tetap saja mereka menggema, melesak dalam ruang sunyi kesadaranmu, membuat jantungmu berdetak sedikit lebih cepat, membuat dadamu sesak, dan kamu bertanya-tanya, kenapa luka sekecil itu bisa bertahan selama ini? Kenapa aku masih bisa menangis karena hal yang sudah berlalu bertahun-tahun lalu? Di permukaan kamu terlihat baik-baik saja. Kamu tertawa, bekerja, bercengkrama, menjalani hidup. Tapi di kedalaman yang lebih sunyi, ada luka-luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, hanya mengendap, menunggu dipicu kembali. Dan saat itu terjadi, kamu merasa seperti anak kecil lagi, tak berdaya, terjebak sendiri. Inilah paradoks yang menyakitkan. Waktu menyembuhkan luka fisik, tapi justru memperdalam luka emosional jika tidak disadari. Kita diajari bahwa waktu akan menghapus rasa sakit, bahwa kedewasaan akan mematangkan jiwa. Tapi mengapa kita tetap terjebak dalam pola luka yang sama? Mengapa amarah itu muncul lagi dalam hubungan baru? Mengapa ketakutan itu datang lagi, bahkan saat hidup sudah berubah? Dan yang lebih mengusik, bagaimana jika luka-luka itu bukan karena kamu terlalu lemah, tapi karena kamu belum benar-benar mengerti apa yang terluka? Bagaimana jika kamu tak sedang menyembuhkan luka, tapi justru menghindarinya dengan cara yang sangat halus? Dan jika itu benar, maka satu pertanyaan besar pun muncul. Apa yang sebenarnya membuat luka emosional tak pernah sembuh? Untuk menjawabnya, kita harus menyelam jauh ke dalam akar psikologis luka, di tempat di mana kesadaran dan ketidaksadaran saling bertarung diam-diam. Di tempat di mana pemahaman modern tentang penyembuhan mungkin justru memperpanjang penderitaan. Sekarang, mari kita buka tirai berikutnya. Karena untuk benar-benar sembuh, kamu harus tahu apa yang sebenarnya menyakitimu. Bukan hanya siapa atau kapan. Dan itu hanya bisa ditemukan di akar yang tersembunyi. Luka emosional tidak pernah sembuh bukan karena terlalu dalam, tapi karena kita terus mencoba menyembuhkannya dengan cara yang salah. Kita pikir, aku butuh waktu, atau aku hanya perlu melupakan. Tapi apakah kamu benar-benar melupakan? Atau kamu hanya menguburnya hidup-hidup di ruang bawah tanah kesadaranmu? Carl Jung pernah berkata bahwa apapun yang tidak disadari akan muncul kembali sebagai takdir. Dan itulah tragedi sunyi yang dialami oleh jutaan orang. Mereka tidak sadar bahwa luka emosional bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan. Ia adalah sesuatu yang ingin dikenali. Masalahnya bukan terletak pada luka itu sendiri, tapi pada cara kita melihatnya. Sejak kecil, kamu diajari untuk kuat, untuk tidak menangis, untuk tidak membesar-besarkan perasaan. Maka kamu belajar untuk mengabaikan sinyal tubuhmu, menertawakan ketakutanmu, dan menyebut rasa sakit sebagai drama. Kamu menciptakan jarak dari dirimu sendiri, berharap bahwa ketidakhadiran emosional adalah bentuk kedewasaan. Tapi jiwa tidak bekerja seperti logika. Jiwa tidak peduli pada penyangkalanmu. Ia tidak mengerti bahasa kepura-puraan. Jiwa hanya tahu satu hal, integritas. Dan integritas bukan berarti sempurna. Integritas berarti utuh, berani mengakui cahaya dan bayangan dalam dirimu. Sayangnya, dunia modern lebih mencintai kecepatan daripada kedalaman. Kita diajari untuk move on sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita diajari untuk positive thinking sebelum kita sempat duduk dengan rasa sakit. Kita dipaksa menyebut trauma sebagai pengalaman yang menguatkan, padahal sebenarnya ia menghantui. Inilah akar tersembunyi dari luka yang tak kunjung sembuh. Kamu tak pernah benar-benar hadir dalam rasa sakitmu sendiri. Kamu hadir dalam versimu yang ingin terlihat kuat. Kamu hadir dalam narasi yang ingin cepat-cepat selesai. Kamu hadir dalam ilusi bahwa aku sudah melewati itu. Padahal kamu hanya melewati bagian luar, bukan inti terdalamnya. Dan disinilah filosofi Jung memberi cahaya. Ia percaya bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berusaha bahagia. Kita adalah makhluk yang berusaha utuh. Dan untuk menjadi utuh, kita harus menghadapi bagian-bagian yang telah lama kita asingkan. Apa bagian itu? Anak kecil yang dulu diabaikan,
remaja yang takut ditolak, orang dewasa yang merasa gagal meski terlihat sukses. Mereka semua hidup di dalam dirimu, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai energi psikologis yang aktif. Dan setiap kali kamu menolaknya, kamu menciptakan konflik internal yang menyedot energi hidupmu. Inilah sebabnya luka itu tak kunjung sembuh. Kamu tidak berdialog dengan bagian yang terluka. Kamu hanya mendikte. Lalu kamu heran, mengapa aku terus mengulangi hubungan yang menyakitkan? Mengapa aku takut bahagia meski aku sudah punya segalanya? Jawabannya tidak ada di luar. Jawabannya ada di bagian dirimu yang belum kau peluk. Bagian yang kamu anggap lemah, menyedihkan, atau tidak layak dilihat. Padahal justru di sanalah letak pintu kesembuhan sejati. Tapi sebelum pintu itu terbuka, kamu harus melihat konsekuensi dari ketidaksadaran ini. Karena luka yang tidak disembuhkan tidak hanya menyakiti, ia membentuk realitasmu. Luka emosional yang tidak disadari bukan hanya tinggal diam dalam batinmu. Ia mulai menulis naskah kehidupanmu tanpa kamu sadari. Bayangkan ini, kamu memasuki hubungan baru. Semuanya terasa hangat di awal, nyaman, menjanjikan, penuh harapan. Tapi perlahan kamu mulai merasa curiga, kamu mulai menarik diri. Atau justru melekat terlalu erat. Kamu tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuatmu takut kehilangan, bahkan sebelum ada alasan. Itu bukan karena pasanganmu. Itu karena lukamu sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pola, dengan reaksi, dengan kebiasaan bawah sadar yang dibentuk sejak kecil dan terus berulang. Kamu tidak sedang mencintai orang itu sepenuhnya. Kamu sedang mencoba menyembuhkan luka lama melalui tubuh orang baru. Dan disinilah luka emosional diam-diam menjadi arsitek realitas. Kamu memilih pekerjaan bukan karena itu panggilan jiwamu, tapi karena kamu ingin membuktikan nilai dirimu. Kamu menjaga citra bukan karena kamu bahagia, tapi karena kamu takut dikira lemah. Kamu menolong orang lain terus-menerus, bukan karena cinta, tapi karena kamu takut ditinggalkan. Luka emosional yang tidak disembuhkan akan mencari panggung. Dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan menjadikan hidupmu sebagai panggung sandiwara yang terus mengulang drama yang sama. Carl Jung menyebut ini sebagai kompensasi psikologis, di mana jiwa yang terluka mencari cara tak langsung untuk diperhatikan. Tapi karena kita tidak tahu bahwa itu luka, kita menyebutnya gaya hidup, kepribadian, atau nasib. Inilah konsekuensi tak terlihatnya. Kamu membangun seluruh hidup di atas fondasi luka yang belum kamu pahami. Dan apa yang terjadi saat dunia menganggapmu berhasil? Padahal kamu sendiri tahu bahwa hidup ini dibangun dari pelarian, bukan kejujuran. Kamu akan mulai merasa kosong di tengah pencapaian. Kamu akan mulai merasa jenuh tanpa sebab. Kamu akan melihat dirimu di cermin dan merasa seperti tamu, asing, jauh, palsu. Karena tidak ada pencapaian sebesar apapun yang bisa menutupi luka batin yang diabaikan. Di tingkat neurologis, otak yang hidup dalam trauma ringan tapi terus-menerus akan menciptakan kondisi hypervigilance, kewaspadaan berlebih. Kamu terus siaga, terus waspada, terus mengantisipasi hal buruk. Bahkan saat segalanya baik-baik saja. Karena otakmu tidak bisa membedakan masa kini dari masa lalu yang belum diselesaikan. Dan semua itu menyita energi. Kamu lelah, tapi tidak tahu kenapa. Kamu cemas, tapi tak bisa menjelaskan. Kamu sibuk, tapi merasa hampa. Itulah harga dari luka yang tidak disembuhkan. Hidup yang tidak pernah benar-benar kamu jalani. Setiap hari kamu hadir, tapi tidak utuh. Setiap keputusan kamu buat, tapi bukan dari pusat batinmu. Setiap impian kamu kejar, tapi bukan karena kamu mencintainya, melainkan karena kamu takut mengulang kegagalan yang dulu. Maka sebelum kamu berpikir untuk melanjutkan hidup, tanya dulu pada dirimu, apakah hidup ini benar-benar milikmu? Atau hanya perpanjangan dari rasa sakit yang belum kamu sadari? Dan jika jawabannya belum, maka inilah waktunya untuk berhenti dan memberontak. Pemberontakan sejati tidak dimulai dari kemarahan. Ia dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sudah terlalu lama hidup dengan suara orang lain di kepalamu. Bahwa keputusan-keputusanmu bukan berasal dari kebebasan, tapi dari rasa takut. Bahwa kamu tidak sedang membangun kehidupan. Kamu sedang mencoba melarikan diri dari dirimu sendiri. Dan saat kamu menyadari ini, kamu tidak bisa kembali. Carl Jung pernah berkata bahwa orang tidak tercerahkan dengan membayangkan cahaya, tapi dengan membuat bayangan menjadi sadar. Dan disinilah titik baliknya. Saat kamu berhenti menyalahkan dunia luar
dan mulai menggali dunia batinmu. Tapi bagaimana cara keluar dari lingkaran luka yang tak terlihat? Langkah pertama, hadir. Bukan hadir dalam rutinitas, tapi hadir dalam dirimu yang paling jujur. Duduklah sendiri. Matikan suara, rasakan tubuhmu, dengarkan napasmu, dan tanyakan, tanpa naskah, tanpa pretensi, apa yang sebenarnya aku rasakan? Bagian mana dari diriku yang belum pernah aku izinkan untuk bicara? Jangan buru-buru menafsirkan, jangan cari solusi, karena penyembuhan bukan soal memperbaiki. Penyembuhan adalah soal mengizinkan yang terluka untuk dilihat, didengar, dan diterima. Langkah kedua, beri nama pada lukamu. Banyak orang tidak bisa menyembuhkan karena mereka tidak bisa mengidentifikasi rasa sakit mereka. Kamu bilang kamu malas, padahal kamu sebenarnya takut gagal. Kamu bilang kamu mandiri, padahal kamu takut ditolak jika terlihat lemah. Kamu bilang kamu gampang bosan, padahal kamu takut dekat dengan siapapun. Setiap mekanisme perlindungan emosionalmu adalah jejak luka yang belum dipahami. Langkah ketiga, beri makna pada lukamu. Bukan sebagai alasan untuk menyalahkan masa lalu, tapi sebagai jendela untuk memahami takdirmu. Apa yang ingin dipelajari oleh jiwamu melalui rasa sakit itu? Apa pesan tersembunyi yang ingin muncul dari peristiwa-peristiwa pahit itu? Apa bakat spiritualmu yang lahir dari penderitaanmu? Lihatlah tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia. Nietzsche yang jatuh sakit seumur hidup, tapi melahirkan filsafat tentang penerimaan penderitaan. Frida Kahlo yang mengalami kecelakaan parah, tapi menjadikan lukanya sebagai seni abadi. Jung sendiri, yang menjelajahi mimpi, bayangan, dan kegilaan demi menemukan kedalaman jiwa. Mereka bukan lebih kuat darimu. Mereka hanya memilih untuk berteman dengan luka mereka. Dan dari situlah muncul kekuatan otentik, kekuatan yang tidak dipinjam dari dunia luar, tapi ditumbuhkan dari dalam. Langkah terakhir, hidupkan kembali bagian yang mati dalam dirimu. Kamu tidak bisa menyembuhkan diri dengan logika semata. Kamu perlu kembali ke tubuh. Kembali menari, bernyanyi, menangis, tertawa, berkarya, kembali menjadi makhluk hidup, bukan sekadar mesin sosial. Inilah revolusi sunyi yang ditawarkan oleh kesadaran. Bukan tentang mengubah dunia, tapi mengizinkan dirimu untuk kembali menjadi manusia utuh. Karena saat kamu hidup dari tempat ini, dari kedalaman yang tidak lagi menyangkal rasa sakit, dunia di sekitarmu pun ikut berubah. Hubunganmu menjadi lebih jujur, pilihanmu menjadi lebih bermakna, dan yang paling penting, jiwamu akhirnya bisa pulang. Tapi sebelum kamu benar-benar bebas, satu kebenaran terakhir yang harus kamu lihat. Satu realisasi yang akan mengubah cara pandangmu tentang luka, waktu, dan hidup itu sendiri. Kamu berdiri di depan cermin. Bukan cermin yang memantulkan wajahmu hari ini, tapi cermin batin yang memperlihatkan semua versi dirimu selama ini. Anak kecil yang pernah merasa ditinggalkan. Remaja yang menyimpan pertanyaan tanpa jawaban. Dewasa muda yang terlalu sibuk terlihat kuat hingga lupa rasanya rapuh. Kamu menatap mereka. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak ingin mengubah apapun. Kamu hanya ingin mendengarkan. Dan disitulah, kamu menyadari satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Luka emosional tidak pernah benar-benar sembuh. Karena mereka tidak seharusnya disembuhkan. Mereka seharusnya dihormati. Mereka bukan cacat. Mereka adalah pintu. Pintu menuju siapa kamu sebenarnya. Selama ini kamu mencoba sembuh karena kamu percaya luka adalah tanda kelemahan. Tapi bagaimana jika luka justru adalah tempat masuk cahaya, seperti kata Rumi? Bagaimana jika selama ini kamu bukan gagal menjadi sembuh, kamu hanya belum cukup berani untuk menjadi utuh? Carl Jung menyadari bahwa upaya manusia untuk selalu memperbaiki diri bisa menjadi jebakan. Karena di balik keinginan untuk berubah, seringkali tersembunyi penolakan terhadap diri sendiri. Dan yang kamu tolak akan terus menyakitimu. Yang kamu sembunyikan akan terus mencarimu dalam bentuk gejala, kecemasan, dan krisis. Sampai kamu berhenti melawan dan mulai merangkul. Inilah kebenaran terakhir. Luka bukan musuhmu. Waktu bukan musuhmu. Dirimu sendiri bukan musuhmu. Musuh sejati adalah ketidakterhubungan antara pikiran dan tubuh. Antara masa lalu dan masa kini. Antara rasa sakit dan makna yang terkubur di baliknya. Kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati dari dunia luar. Karena dunia luar tidak dirancang untuk menyembuhkanmu. Dunia luar dirancang untuk mencerminkan apa yang belum selesai di dalam. Maka saat kamu mulai hadir dalam luka, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk mendengarkannya, kamu mulai mengalami sesuatu yang lebih besar dari pemulihan.
transformasi. Kamu tidak lagi menjadi korban masa lalu, tapi penulis bab baru dalam kisahmu. Kamu tidak lagi sibuk mengejar kesembuhan, karena kamu sadar bahwa keutuhan tidak membutuhkan kamu untuk sempurna. Ia hanya membutuhkan kamu untuk jujur. Dan di titik ini, waktu mulai bersahabat kembali. Tahun-tahun yang terasa hilang mulai mengirimkan hadiah mereka, kebijaksanaan, kedalaman, keheningan yang penuh makna. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena kamu tidak lagi takut untuk berada di sisi kehidupan yang tidak sempurna. Inilah akhir sekaligus permulaan. Kamu tidak perlu menunggu momen besar untuk berubah. Kamu tidak perlu jawaban dari luar. Kamu hanya perlu satu keputusan batin untuk berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Karena sejak awal, penyembuhan sejati bukanlah perjalanan keluar dari luka, tapi perjalanan kembali ke rumah. Dan rumah itu adalah dirimu yang utuh, apa adanya dan sadar sepenuhnya. Kini luka tidak lagi menjadi beban, tapi bahasa. Bahasa yang digunakan jiwa untuk membimbingmu pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.